Yesus memikul salib adalah peristiwa penting dalam Perjanjian Baru yang menggambarkan penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan umat manusia. Yesus memikul salibnya sendiri dan kemudian dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Elaborasi. Makna memikul salib. Dalam konteks agama Kristen, memikul salib memiliki arti yang lebih dalam dari sekadar membawa kayu salib. Memikul salib berarti rela mengalami penderitaan, kesulitan, dan pengorbanan demi mengikuti ajaran Kristus. Ini juga melambangkan sikap yang rela untuk menyangkal diri dan mengikuti panggilan Tuhan. Meskipun harus menghadapi tantangan dan rintangan. Peristiwa memikul salib. Menurut kitab Injil, Yesus memikul salibnya sendiri setelah ia dicambuk dan dihukum. Ketika ia berjalan ke Bukit Golgota, ia dipaksa oleh beberapa orang untuk memikul salibnya dan Simon dari Kirene membantunya. Signifikansi salib. Salib adalah simbol penting dalam agama Kristen. Ia melambangkan pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Penyaliban Yesus adalah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah keselamatan manusia dan menjadi dasar bagi iman Kristen. Memikul salib sebagai pengikut Kristus. Para pengikut Kristus juga dipanggil untuk memikul salib, yaitu untuk rela mengalami kesulitan, penderitaan, dan pengorbanan demi mengikuti ajaran Kristus. Ini berarti bersedia menanggung konsekuensi dari mengikuti Yesus, meskipun itu berarti kehilangan hak-hak, kenyamanan, atau bahkan menghadapi persekusi. Perjanjian Baru. Peristiwa Yesus memikul salib dicatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam Perjanjian Baru dan menjadi bagian penting dari ajaran Kristen. Thanks for watching. Simon dari Kirene dikenal karena membantu Yesus membawa salibnya ke Golgota, karena Yesus sudah terlalu lemas untuk membawanya sendiri. Simon dipaksa untuk membantu oleh tentara Romawi. Penjelasan. Simon dari Kirene adalah seorang pria yang disebut dalam Injil di Perjanjian Baru Alkitab, yang dikenal karena membantu Yesus memikul salibnya saat menuju Golgota. Kisah ini diceritakan dalam Injil Markus, Matius, dan Lukas. Ketika Yesus sedang menuju tempat penyaliban, ia terlihat sedang sangat lemas dan kesulitan membawa salibnya. Para tentara Romawi kemudian memaksanya untuk membantu Yesus membawa salib tersebut. Simon dari Kirene adalah seorang pria Yahudi yang berasal dari Kirene, Afrika Utara. Ia dikenal sebagai seorang yang baik hati dan peduli, yang tidak ragu untuk membantu orang lain dalam kesulitan. Kisah Simon dari Kirene ini sering digunakan sebagai contoh dari kasih sayang dan empati. Thanks for watching. Menistakan agama atau penodaan agama adalah tindakan yang menghina, mencela, atau merendahkan suatu agama, tokoh agama, simbol agama, atau ajaran agama. Tindakan ini dapat berupa ucapan, tindakan, atau perbuatan lain yang dianggap merendahkan atau menjelekkan agama tersebut. Di Indonesia, penistaan agama adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP. Elaborasi. Pengertian penistaan agama, penistaan. Agama adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja di muka umum untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Contoh perbuatan yang termasuk penistaan agama. Menghina atau mencela Tuhan, Nabi, kitab suci, atau simbol agama. Membandingkan agama lain dengan agama yang dianutnya secara tidak hormat. Menggunakan simbol agama untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sanksi penistaan agama. Pelaku penistaan agama di Indonesia dapat diancam hukuman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Pentingnya toleransi. Penistaan agama dapat mengancam toleransi beragama di masyarakat. Pentingnya menghormati agama lain. Dalam ajaran Islam, umat Islam dilarang menghina agama lain. Pentingnya menjaga keharmonisan. Penistaan agama dapat menimbulkan konflik sosial. Thanks for watching.